Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur hanya kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga saat ini kita diberi daya dan kekuatan oleh Allah untuk memenuhi panggilannya, menunaikan salat maghrib berjamaah. Semoga Allah SWT menambah nikmat-Nya kepada kita, baik nikmat lahir maupun batin, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bahagia dalam hidup ini, serta bertambah kebahagiaannya. Bapak dan saudara sekalian, materi kita masih terkait dengan perintah Allah SWT untuk menyampaikan risalah ini kepada umat manusia ini. Sebagai konsekuensi iman yang ada di dalam diri kita, maka kita sadar bahwa satu-satunya amanat yang ada di pundak kita ini adalah Islam. Islam ini harus kita bawa di tengah-tengah masyarakat ini, kita sosialisasikan, kita sampaikan, kita tegakkan. Karena hanya dengan Islam ini hidup dan kehidupan ini menjadi selamat. Tidak ada pilihan lain kecuali hanya dengan Islam ini kehidupan di alam semesta ini menjadi seimbang, menjadi selamat. Karena itu kita sebagai orang yang memiliki kesadaran ini, maka tidak henti-hentinya kita untuk membawa Islam ini kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apa saja. Bapak dan saudara sekalian, dalam membawa Islam ini kita bawa dengan cara yang baik, karena Islam itu adalah kebaikan dalam hidup ini. Maka untuk membawa Islam ini, maka kita lakukan juga dengan cara yang baik. Jangan sampai sesuatu yang baik itu kita bawa dengan cara yang tidak baik. Rasulullah sudah memberikan contoh kepada kita semua bahwa beliau dengan akhlak yang sangat tinggi yang membawa Islam ini, sehingga tidak ada seorang pun manusia yang tidak tertarik pada akhlak beliau, pada cara beliau di dalam membawa Islam ini, di dalam membangun Islam itu. Dan itulah ittiba kita, contoh dan panutan kita dalam berislam, dalam membawa Islam ini. Bapak dan saudara sekalian, beliau membawa kalimat tauhid itu dan beliau menegakkan kepemimpinan dengan tauhid tersebut. Maka selanjutnya setelah umat terbangun, maka beliau memberdayakan umat ini, sehingga umat yang dibangun oleh beliau berdaya secara ruhiyah, secara akliyah, dan secara jismiyah. Sehingga umat Muhammad ini adalah umat-umat yang berdaya, umat yang berdaya baik batinnya maupun lahirnya. Sehingga kita lihat pilar Islam yang ketiga itu perintah untuk menunaikan zakat, wa atuz zakat. Rukun Islam yang pertama syahadatain, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rukun Islam yang kedua adalah iqamatus shalah, menegakkan salat, menegakkan hubungan dengan Allah, sadar bahwa hidup ini adalah amanah dari Allah, dan hidup ini adalah dalam rangka menjalankan amanah Allah. Karena itu kita setiap saat secara formal 5 kali dalam sehari semalam kita lapor kepada Allah SWT, melaporkan tugas-tugas dan tanggung jawab kehambaan kita kepada Allah dalam semua aspeknya, dalam semua seginya. Kita lapor ketika zuhur, ketika asar, maghrib, isya, subuh, adalah merupakan sebuah komunikasi kita dengan Allah SWT, melaporkan perjalanan hidup kita, perjalanan tugas kita dalam membawa Islam ini
kapan saja, di mana saja. Maka Bapak sekalian, terbangunlah sebuah jamaah yang konkret. Dan dari situ Rasulullah mengorientasikan terus sehingga menjadi jamaah yang berdaya. Selanjutnya adalah ketika spiritnya sudah benar, sudah lurus, jamaahnya sudah kokoh, sehingga sistem sosialnya baik, maka itulah suasana yang kondusif untuk mengantarkan anggota jamaahnya berdaya. Sehingga selanjutnya adalah rukun Islam yang ketiga, wa'atu zakah, perintah untuk menunaikan zakat, yang berarti bahwa perintah kepada kita semua untuk berdaya dari segi materi, dari segi ekonomi, dari segi keuangan. Jadi umat Islam ini harus berdaya di bidang apa? Ekonomi, keuangan. Tak mungkin perintah zakat ini bisa dilaksanakan kalau kita tidak memiliki kekayaan minimal 1 nisab, kan itu Pak ya? Maka kita harus berdaya. Jadi wa'atu zakat dan tunaikan zakat ini adalah, dibalik itu adalah perintah kita untuk menguasai alam semesta ini sebagai sarana bagi kita dalam berislam, dalam beribadah kepada Allah. Menguasai alam semesta ini, menguasai materi ini sebagai alat, bukan tujuan. Alat untuk beribadah kepada Allah SWT, alat untuk menegakkan Islam ini. Jangan sampai materi ini dikuasai oleh orang lain, orang kafir, kemudian dipakai untuk menghabisi kita, ya, untuk menghancurkan kita. Bagaimana materi ini kita kuasai sebagai alat untuk menegakkan kepemimpinan, menegakkan jamaah dalam mewujudkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam kehidupan ini. Nah, Bapak dan Saudara sekalian, salah satu alat untuk berdakwah itu adalah materi. Loh, itu ini ya, sampai ke sini. Nah, salah satu alat untuk berdakwah itu adalah materi. Dan materi itu kita gunakan juga dalam rangka untuk ta'liful qulub. Ya, so materi kajian kita ini masih ya, ta'liful qulub. Upaya kita untuk menjinakkan hati manusia ya kepada Islam ini. Ya, kepada Islam ini. Bapak sekalian kami hormati, poin yang kami sampaikan dalam kesempatan ini adalah bagaimana kita berusaha untuk senantiasa atau suka memberi hadiah kepada mad'u, objek dakwah kita ini, agar hatinya itu terlunakkan. Ya, agar hatinya apa? Terlunakkan. Yang mana kita senang, suka membagi-bagi hadiah dalam rangka menjinakkan hati-hati manusia untuk memeluk Islam atau untuk menguatkan keislamannya. Karena itu Allah berfirman, ya, ini terkait dengan perintah untuk zakat itu, ya, perintah untuk zakat itu kepada kita semua. Di dalam surat At-Taubah ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi di sini ada yang terkait dengan wal mu'allafati qulubuhum. Artinya secara keseluruhan adalah sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, para mu'allaf yang disenangkan hatinya, itu ya. Wal mu'allafati qulubuhum. Orang yang dijinakkan hati-hatinya. Budak-budak, orang-orang yang berutang, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dan ibnu sabil sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi Bapak sekalian yang kami hormati, zakat, sedekah, dan lain sebagainya itu di antara fungsinya adalah dalam rangka untuk mengemban tugas amanah Allah ini, yaitu untuk menegakkan Islam ini, untuk berdakwah itu. Dan memang sebenarnya Bapak dan Saudara sekalian, kalau kita punya kekuasaan, maka sebenarnya kekuasaan itu akan membahagiakan kita dan akan memberi makna dan arti dalam hidup kita ini apabila kekuasaan itu dalam rangka menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jika tidak, maka amat berat pada saat kita menghadap Allah mempertanggungjawabkan kekuasaan yang ada di pundak kita ini. Jadi mereka-mereka yang punya kekuasaan, Bapak sebagai presiden, menteri, gubernur dan seterusnya, punya pangkat jenderal dan seterusnya, apabila itu tidak dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, bukan dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah,
Dan satu-satunya cara mengabdi kepada Allah adalah menegakkan Islam dalam kehidupan ini. Yang berarti kalau kekuasaan itu tidak dalam rangka untuk menegakkan Islam, maka amat berat pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula harta kekayaan. Mereka yang diberi harta kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau itu bukan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, bukan dalam rangka menegakkan Islam ini, maka sungguh amat berat. Itu ya, sungguh amat berat. Nah, karena itu di dalam Islam itu maka kita diperintahkan untuk menguasai materi yang ada ini dalam rangka menegakkan kepemimpinan untuk menegakkan Islam dalam kehidupan ini, bukan untuk yang lain. Bukan untuk yang lain. Kita semua ini nanti akan menghadap Allah, dan kaki kita ini tidak beranjak di hadapan Allah SWT sebelum ditanya 4 hal itu. Untuk apa umur kita ini kita habiskan? Kalian, untuk apa umur kita ini kita habiskan? Ya, yang kedua, untuk apa ilmu, teknologi itu kita kuasai? Yang ketiga, dari mana harta kita peroleh? Dan kita nafkahkan, kita infakkan untuk apa harta itu? Kemudian tubuh kita ini, tenaga kita ini, kita lusuhkan untuk apa? Kalau itu benar untuk mengabdi kepada Allah, untuk menegakkan Islam ini, maka selamatlah kita dalam mempertanggungjawabkan karunia itu semua. Jika tidak, nah ini Pak, jika tidak, maka amat berat. Amat berat. Dan sekarang ini orang yang memiliki kesadaran seperti itu tidak banyak Bapak sekalian. Tidak banyak. Bahwa semua yang ada ini milik Allah, disediakan oleh Allah untuk kita dalam rangka apa? Nah, itu mestinya sadar kita. Mestinya untuk mencapai tujuan hidup itu, yaitu untuk beribadah kepada Allah itu. Satu-satunya cara beribadah kepada Allah ya menegakkan Islam ini, sebagaimana dicontohkan oleh Muhammad Rasulullah SAW. Nah, salah satu fungsi kekayaan di sini adalah dalam rangka bagaimana kita sukses untuk membangun Islam ini. Bapak sekalian berbahagia. Kemudian perintah ayat tersebut atau 60 tadi itu tentang 8 asnaf yang berhak untuk mendapatkan bagian daripada zakat-zakat yang kita serahkan itu, di antaranya adalah sebagian diberikan kepada orang-orang mu'allaf. Ya, mereka adalah orang-orang apa? Mu'allaf. Dan sebagiannya adalah pada zaman itu, pada Nabi itu adalah pembesar-pembesar orang Arab. Orang-orang mu'allaf itu pembesar-pembesar apa? Orang-orang Arab di antaranya. Ya, bagaimana hatinya dijinakkan dengan diberi hadiah. Rasulullah memberi mereka zakat agar hati mereka menjadi lunak dan tertarik untuk masuk Islam. Loh Pak, contoh ini ya. Jadi Rasulullah memberikan zakat pada mereka, orang yang dijinakkan hatinya itu, supaya mereka terlunakkan hatinya untuk masuk Islam. Imam Tabari meriwayatkan dari Sofwan bin Umayyah, dia berkata, sungguh Rasulullah telah memberiku, pada saat itu dia adalah manusia yang paling aku benci. Tetapi dia terus-menerus memberiku, sehingga akhirnya dia menjadi manusia yang paling aku cintai. Nah ini contoh ini Pak. Ya, Imam Tabari meriwayatkan seperti ini. Jadi sampai bagaimana kalau Rasulullah membidik seseorang yang itu dianggap strategis kalau dia masuk Islam, maka Rasulullah SAW dengan segala daya upaya melalui doa, ya, melalui cara-cara yang simpatik, bahkan mengeluarkan sebagian zakat itu untuk mereka agar terlunakkan hatinya, sehingga mereka yang asalnya benci kepada Rasulullah, akhirnya mereka itu menjadikan Rasulullah orang yang paling apa? Dicintai. Nah ini kan luar biasa ini Bapak sekalian ya. Jadi ini fungsi materi, fungsi zakat diantaranya untuk ini. Sayyid Qutb dalam tafsir Dilalnya, mereka para mu'alaf itu dari berbagai golongan. Nah ini dalam tafsir di Dilalil Quran, Sayyid Qutb mengatakan, ya, mereka para mu'alaf itu dari berbagai golongan. Di antaranya orang-orang yang baru saja masuk Islam dan dimantapkan keislamannya. Nah, itu orang yang baru masuk Islam. Dalam rangka memantapkan keislamannya, maka sebagian dari zakat itu disalurkan untuk mereka supaya semakin kokoh, semakin mantap hatinya. Ada juga di antara mereka orang-orang yang diharapkan keislamannya,
sehingga hati mereka disenangkan. Loh, ini belum Islam ini. Jadi mereka belum Islam. Tapi bagaimana mereka disenangkan hatinya? Nah, ini sudah dilakukan oleh orang kafir, Pak. Mereka dengan membawa supermi, beras, ya, dan seterusnya, membuatkan pompa air, ya, dalam rangka menarik, memberikan simpati agar tertarik untuk mengikuti mereka. Padahal itu dijalankan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara mereka ada orang-orang yang telah masuk Islam dan teguh dengan keislamannya. Diharapkan hati orang seperti mereka itu akan merasa senang dan semakin mantap dalam keislamannya. yakni ketika mereka melihat saudara-saudaranya mendapatkan rezeki dan dia sendiri semakin bertambah rezekinya. Nah, di sini berarti fungsi zakat ini diantaranya adalah memang dalam rangka untuk memantapkan keimanan, ya, baik umatnya yang sudah ada, yang sudah kuat imannya, maupun yang masih lemah yang harus dikuatkan imannya, maupun yang akan atau diberikan diajak untuk masuk Islam. Nah, ini kan namanya kita kalau seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW berarti memang betul bahwa materi itu dalam rangka untuk membangun satu kekuatan untuk menegakkan Islam itu sendiri. Nah, Bapak sekalian yang kami hormati, nah ini menjadi pelajaran bagi kita semua karena ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sekalian yang kami hormati, Ustadz Rashid Ridho dalam tafsirnya dalam tafsir Al-Manar mengatakan mereka orang-orang mu'allaf adalah segolongan manusia yang sengaja hatinya dihibur dan diperkuat untuk masuk Islam, atau diperkuat karena keislaman yang masih lemah, atau untuk menahan kejahatan mereka terhadap kaum muslimin, atau untuk menarik manfaat dari mereka dalam membela kaum muslimin. Nah, ini dari dalam tafsir Al-Manar oleh Rashid Ridho, Sayyid Rashid Ridho, tafsirnya juga seperti itu. Jadi bahwa zakat itu digunakan dalam rangka untuk menegakkan sebuah kepemimpinan, dalam rangka membangun kekuatan umat. Sebab sekalian, kalau akidahnya kuat, kepemimpinannya kuat, jamaahnya kuat, ya sekalian, maka Islam itu menjadi kuat, kan begitu akhirnya, ya, tegak, ya, ya, berarti memiliki tim kesebelasan yang kuat. Tim kesebelasan yang kuat inilah yang akhirnya mampu untuk liyudhhirahu 'ala dini kulli, ya, untuk memenangkan Islam ini di atas agama-agama yang lain, sehingga Islam itu memberikan warna, memberikan simbol celupan dalam kehidupan di alam semesta ini. Sekarang ini gaya hidup kita, cara hidup kita, anak-anak kita dan seterusnya begini. Kalau mereka yang paling dominan, Pak, ya, paling dominan. Karena media-media cetak elektronik, ya, yang ada ini, ya, kayak buku-buku bacaan, majalah-majalah dan seterusnya, cara-cara hidup, cara bergaul dan seterusnya yang ada di kota-kota besar, ya, metropolitan, megapolitan, seperti Surabaya ini. Dan seterusnya begitu. Gaya hidup Yahudi ini, milah mereka ini sedemikian rupa. Dan mereka dia rela kepada kita sebelum kita ini mengikuti milah mereka. Walan taradu ankal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka berusaha, nah, dari seluruh penjuru, Pak. Dari seluruh apa? Penjuru mereka itu. Pakai apa? Ya pakai kekuatan. Kekuatan itu diantaranya adalah kekuatan dana. Nah, ini. Maka jika umat Islam ini memiliki kekuatan dana, materi, sarana prasarana, maka ini harus kita fungsikan, kita gunakan untuk memperkuat posisi kita agar kebenaran ini, ya, menguasai kehidupan ini, agar kebenaran ini menjadi kenyataan dalam hidup dan kehidupan ini, mengalahkan kebatilan yang ada. Bapak sekalian, apabila Islam telah menentukan bagian secara khusus untuk melunakkan hati yang dilakukan oleh daulah Islamiyah atau jamaah, nah tadi lihat, jadi Nabi dengan kepemimpinannya, dengan sistemnya, ya, dengan kekuasaannya, dengan daulahnya, maka menggunakan kekayaan negara itu dalam rangka memperkuat posisi, ya, kekuasaan yang ada, kekuatan yang ada,
dalam rangka melindungi Islam, melindungi jamaahnya, beliau dalam rangka untuk menyebarkan Islam ini, maka Bapak sekalian berbahagia. Secara individu juga seperti itu pula. Maka Islam juga membuka pintu hadiah untuk keperluan ta'liful qulub yang dilakukan secara individual. Jadi di samping secara jama'i oleh kepemimpinan yang ada, maka secara infiradi, secara individual itu juga dianjurkan. Ya, dengan maksud dan tujuan yang sama, yaitu untuk merawat cinta dan kasih di antara sesama manusia. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana wala al-bara kita, al-wala wal-bara kita ini, kecintaan kita ini kepada Allah, Rasulnya, kepada orang yang beriman, ini menjadi terbangun dengan kokoh. Jangan sampai ada orang Islam lebih mencintai orang kafir daripada sesama apa? Saudaranya. Ya. Kalau ada kiai lebih senang kepada pendeta daripada sesama apa? Kiainya. Foto kiai bertengkar, kamu balik bertengkar, ya, dengan orang lain malah berkasih sayang. Nah, itu salah. Ini namanya ngerti posisi yang menunjukkan kualitas keimanannya, kualitas tauhidnya. Ya. An-nafsi wal itsbat, la ilaha illallah, konsekuensinya adalah al-wala wal bara itu. Nah, Bapak sekalian berbahagia, kita selama musim ini harus saling memperkokoh kita. Di antaranya adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Rasul mengatakan tahadau tahabu. Hadis riwayat Tabrani. Hendaklah kamu saling memberikan hadiah, agar kamu saling mencintai. Tahadau tahabu. Hendaklah kamu saling memberikan apa? Hadiah di antara sesama kalian, agar semakin tumbuh rasa saling mencintai di antara kalian. Nah, sekalian, ya mungkinlah kasih hadiah apa? Mbak permen, kasih permen. Apa yang dimiliki untuk menyenangkan sesama kita semakin akrab, supaya semakin mencintai di antara sesama kita ini. Rasul juga mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh At-Tailami, "Alaikum bil hadaya, fa inha turithul mawaddah wa tudhibudz dhahain." Hadis riwayat Tailami. Hendaklah kamu saling menghadiahi, karena sesungguhnya hadiah itu dapat menghilangkan ya hati yang sakit. Hati yang apa? Sakit. Jadi kalau kita ini umpamanya enggak akur itu, maka salah satu cara agar menjadi akur kembali, agar sakit hati yang ada bisa hilang, adalah diantaranya kita harus berinisiatif, salah satu diantaranya ini untuk memberikan hadiah. Coba orang yang saling berpisah itu kemudian diantaranya saling memberi hadiah, kan akhirnya nyambung Mbak ya, nyambung diantara kita ini. Nah, ini perintah dari Rasulullah SAW, kita diperintahkan untuk saling menghadiahi karena dapat menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita, yang membuat hijab hubungan kita ini, yang membuat hubungan kita ini renggang atau kurang mesra atau kurang baik di antara sesama kita ini, Bapak sekalian. Rasulullah juga pernah menerima hadiah, memujinya dan menyuruh untuk menerimanya. Rasulullah bersabda, barang siapa datang kepadanya suatu kebaikan dari saudaranya tanpa berlebihan dan tanpa minta-minta. Nah, itu Bapak sekalian. Ya, jangan mengharap-harapkan hadiah gitu. Atau jangan ada mintal-mintal ya, tangan dibawa suka diberi. Tidak ada seperti itu. Orang beriman itu suka memberi. Nah gitu. Suka memberi, bukan suka diberi. Ya, mintal orang beriman itu suka memberi. Ya, bukan suka diberi. Rasul mengatakan, barang siapa datang kepadanya suatu kebaikan dari saudaranya tanpa berlebihan dan tanpa meminta-minta, maka hendaklah dia menerimanya dan tidak menolaknya. Jadi kalau ada itu inisiatif dari saudaranya sendiri dalam rangka, ya, karena keimanannya, dalam rangka mempererat persaudaraan di antara sesamanya, ya, bukan karena mengharap-harapkan diberi atau dikasih hadiah, maka kalau saudaranya memberi seperti itu, maka perintah Nabi, terimalah, jangan apa? Jangan ditolak.
Karena sesungguhnya itu rezeki yang Allah berikan kepadanya, ya. Karena hadiah, karena inisiatif seseorang yang seperti itu adalah merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, begini akhlak kita ya dalam kehidupan keseharian kita di antara sesama kita. Rasulullah menyerukan kepada kita untuk menerima hadiah meskipun itu sesuatu yang kecil. Telah diriwayatkan dari Nabi bahwa beliau bersabda, andaikan dihadiahkan kepada aku kikil, oh ini mana kikil Pak, kikil di mana itu? Niscaya aku akan menerimanya, dan seandainya aku diundang makan, maka aku akan mendatanginya atau menemuinya. Jadi kalau Rasul diundang untuk makan, ini hadiah itu. Saya makan, ayo jalan-jalan ke rumah ya, diajak makan, diajak minum-minum kopi. Nah, kalian ya, sudah semakin akrab di antara kita ini. Maka Rasulullah tidak menolak. Bahkan Rasulullah mengatakan, seandainya aku diajak untuk makan kikil, aku akan ikut. Nah, diajak makan ke rumahnya, aku akan ikut. Nah, seperti itu. Ya, pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya telah bercerita kepada kami Abul Yaman, ia berkata bahwa telah bercerita kepadanya Syu'aib dari Az-Zuhri. Ia berkata bahwa telah bercerita kepadanya Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas dari Sa'ad radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasul memberi sesuatu kepada rombongan. Sedangkan saat waktu itu sedang duduk, maka Rasulullah melewatkan seseorang. Ya, akhirnya artinya tidak diberi. Di mana orang itu adalah orang yang paling saya kagumi. Maka aku bertanya, wahai Rasulullah, mengapa si fulan tidak engkau beri? Demi Allah saya melihat dia sebagai seorang mukmin. Maka Nabi berkata, ataukah seorang muslim? Maka aku diam sebentar. Kemudian apa yang aku ketahui itu tetap mendorongku untuk mengulang pertanyaan. Maka aku katakan, ada apa dengan si fulan itu? Demi Allah saya melihatnya sebagai seorang mukmin. Nabi menjawab, atau seorang muslim? Maka apa yang aku ketahui ya tetap mendorongku untuk terus bertanya lagi. Saya tanya lagi sampai 3 kali ini. Maka aku ulangi pertanyaannya, dan Rasulullah kembali bersabda, wahai Sa'ad, saya pasti akan memberinya. Namun selain dirinya lebih aku cintai karena takut jika mereka masuk neraka. Namun selain dirinya lebih aku cintai karena takut jika mereka masuk neraka. Jadi mereka yang didahulukan oleh Rasulullah SAW untuk diberi hadiah itu adalah karena memang diprioritaskan oleh Rasulullah agar mereka itu semakin tertarik kepada Islam itu. Jangan sampai mereka itu pudar, kemudian menipis keimanannya dan mereka pergi. Nah, khawatir keislamannya yang seperti itu sehingga Rasulullah memberikan hadiah. Khawatir mereka masuk neraka, dikatakan oleh Rasulullah seperti itu. Kesimpulan dari kisah tersebut bahwa Nabi SAW sering memperlapang pemberian kepada orang yang baru masuk Islam demi menyenangkan hati mereka. Maka ketika Nabi memberi kepada rombongan yang mereka ini adalah orang yang hatinya sedang ditaklif, dijinakkan, beliau tidak memberi Ju'ailan bin Surakah Al-Dhamari yang termasuk sahabat Muhajirin. Nah, ini sahabat yang duduk tadi itu, yang dikatakan adalah orang yang Rasul tidak memberi itu, tapi sekelompok orang yang baru ya masuk Islam yang perlu dijinakkan hatinya itu yang diprioritaskan oleh Rasulullah SAW. Maka saat membicarakan hal itu kepada Rasulullah, karena saat melihat bahwa Ju'ailan lebih berhak daripada yang lain berdasarkan pengetahuannya, sehingga saat mengusulkan hal itu lebih dari sekali, akhirnya Nabi memberi pengarahan kepadanya dengan 2 hal, yaitu memberitahu kepadanya mengenai hikmah mengapa Nabi memberi kepada mereka kaum mu'alaf dan tidak memberi kepada Ju'ailan, malah dia adalah orang yang lebih dicintai oleh Nabi daripada orang-orang yang diberi itu. Karena kalau Nabi tidak memberi kepada mu'alaf, maka tidak menutup kemungkinan mereka akan murtad sehingga menjadi ahli apa? Neraka. Ya. Ya, yang sudah kuat-kuat imannya nggak dikasih, yang masih apa? Baru masuk Islam ini. Ya, yang harus diperkuat imannya, yang harus ditambah kesenangannya dalam berislam, yang harus ditambah kecintaannya terhadap Rasulullah, terhadap Islam itu. Ya, sehingga tidak berpikir untuk lari, untuk pergi dan lari dari Rasulullah, dari Islam itu sendiri. Yang kedua, memberi pengarahan kepadanya untuk mengaitkan pujian itu dengan hal-hal yang bersifat batin, bukan dengan hal-hal yang hanya berkaitan dengan zahir.
Jadi bahkan berbahagia. Jadi merawat iman itu tidak hanya dengan materi. Nah, seperti Zuhailan tadi itu, tidak hanya dengan materi, tapi juga dengan apa? Hal-hal yang bersifat ruhiyah, bersifat batin. Nah, begitu. Nah, dengan materi itu kan sebagai sebuah proses sementara saja, tidak apa namanya, terus menerus, dan bersifat kondisional. Ya, kondisional. Artinya itu dalam rangka memperkuat. Ya, memperkuat. Maka dengan demikian Nabi telah menjelaskan alasan penolakannya terhadap usulan Sa'ad. Artinya tidak sekedar mengingkari, tetapi salah satu dari dua jawaban dengan cara bermusyawarah dan dengan cara meminta maaf. Para sekalian yang kami hormati, ini adalah cara-cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang dalam rangka membangun iman, membangun umat, ya, iman umat, jadi menguatkan jamaah, menguatkan imamah kepemimpinan, ya, menguatkan tegaknya kekuatan Islam itu sendiri, ya, sehingga materi termasuk salah satu alat atau cara dalam rangka merawat iman itu sendiri. Telah menceritakan kepada kita Amr bin Tahlib bahwa Rasulullah datang membawa harta dan tawanan. Kemudian beliau membaginya dengan memberi beberapa orang dan tidak memberi kepada beberapa orang lain. Maka sampailah beliau bahwa orang-orang yang tidak menerima memberi itu mencela. Ya, orang yang tidak mendapatkan pemberian sampai mencela. Menanggapi itu maka Nabi lantas memuji kepada Allah, menyanjungnya. Ya, kemudian bersabda, "Amma ba'du, demi Allah, sesungguhnya aku telah memberi kepada suatu kaum, dan sesungguhnya orang yang tidak aku beri itu lebih aku cintai daripada orang yang ku beri. Aku memberi kepada suatu kaum yang aku melihat dalam hati mereka itu ada keluh kesah. Dan aku tidak memberi kepada kaum yang hatinya telah diberi kepuasan oleh Allah dan kebaikan. Di antara mereka ada Amr bin Tahlib. Demi Allah, kata Amr, alangkah senangnya jika saya termasuk orang yang dikatakan oleh Rasulullah itu. Itu lebih baik bagiku daripada unta merah." Nah, kalian. Jadi kalau hatinya masih ada keluh kesah, masih belum mantap keimanannya, maka itu masih harus dirawat-rawat. Ya, dirawat-rawat, disubur-suburkan, disuasanakan, dikondisikan. Termasuk pengkondisiannya adalah bagaimana orang yang masih lemah imannya seperti itu, ya, diperkuat dengan santunan-santunan dalam bentuk hadiah-hadiah, dalam bentuk pemberian materi dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh di mana Rasulullah SAW ada yang diberi, ada yang tidak, karena Rasulullah tahu. Ya, orang yang sudah kuat batinnya, merasa mendapatkan kebaikan dengan Islam itu, dan bukan dalam rangka untuk materi dan seterusnya. Ya, sudah memiliki kekuatan, bahkan ingin memberi malahan. Tidak perlu diberi lah orang yang seperti itu, malah diajak untuk memberi. Nah, orang yang masih mu'allaf seperti ini, masih harus dijinakkan hatinya, itulah mereka yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diberi perhatian oleh Rasulullah lebih, ya, daripada yang sudah kuat imannya. Para sekalian yang kami hormati, banyak kasus-kasus sebenarnya ini contoh-contoh kepada kita semua, agar mungkin membekas kepada kita semua bahwa begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menggunakan materi atau harta kekayaan, termasuk zakat yang ada itu, untuk merawat iman jamaah ini, untuk memperkuat jamaah ini, ya, sehingga seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pemberian Rasulullah itu tak habis-habisnya, ya. Jadi memang Rasulullah SAW ini dipercaya untuk ngurusi harta umat itu. Ya, keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang ada atau anggaran yang ada itu di tangan pemimpin, di tangan Rasulullah ini. Karena itu tak seorang pun yang meminta kepadanya kecuali beliau memberinya. Tak ada seorang pun yang meminta kepada beliau kecuali beliau memberinya. Ini secara pribadi, Pak, secara pribadi. Rasulullah kaya raya sampai habis itu kekayaannya untuk kepentingan Islam itu. Rasulullah itu kaya raya.
dan habis kekayaannya untuk beribadah kepada Allah, untuk menegakkan Islam itu. Istrinya juga begitu, kaya raya, dan hartanya habis untuk menegakkan Islam bersama Rasulullah SAW. Ya luar biasa Pak ya. Ya Rasulullah itu memang contoh yang benar itu. Baik kekuasaannya, baik waktunya, umurnya, harta kekayaannya, ilmunya, tidak ada yang tidak. Semua itu dengan ikhlas untuk beribadah kepada Allah, untuk menegakkan Islam itu. Tuh, sepenuhnya. Sehingga Rasulullah kembali kepada Allah itu enak, karena telah berhasil memikul amanah ini dengan sempurna. Bapak sekalian, dari Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya ada sekelompok manusia dari Ansor yang meminta kepada Rasulullah, maka Nabi memberi sesuatu kepada mereka. Kemudian mereka meminta lagi kepada beliau, dan beliau pun memberinya lagi, sehingga habis seluruh apa yang ada padanya. Masya Allah. Maka Nabi bersabda kepada mereka ketika beliau SAW telah menginfakkan segala sesuatu yang ada di tangannya. Ya, sehingga Rasul mengatakan, tidak ada sesuatu kebaikan atau harta pun kecuali saya tidak akan menyimpannya dari kamu sekalian. Dan barang siapa yang menjaga diri dari meminta-minta, ifah, maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberinya kecukupan. Dan barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan memberinya kesabaran. Dan tidak ada seorang pun yang memberi suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Muttafaq alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, Bapak sekalian berbahagia, saya pernah Rasul diminta seperti itu Pak. Dimintai oleh seseorang sampai habis apa yang ada di dalam rumahnya itu. Nah, seperti itu Rasulullah SAW suka memberi dalam rangka merawat keimanan anggota jamaahnya. Mari ini kita contoh dalam kehidupan keseharian kita, ya, dan dalam kerangka untuk tadi Pak, memperkuat iman kita, memperkuat kepemimpinan kita, memperkuat jamaah kita, memperkuat Islam ini dalam kehidupan ini. Kerangkanya ke sana Pak. Kerangkanya apa? Ke sana. Bukan cari pujian orang, dianggap orang dermawan, tidak. Sebab itu loh suka memberi, tidak. Tapi ada kepentingan yang asasi, yaitu dalam rangka bagaimana Islam ini menjadi menjadi nampak dan terkesan atau memberikan image yang positif dalam kehidupan sosial ini, dalam kehidupan kemasyarakatan ini. Saya kira demikian Bapak dan Saudara sekalian. Masih panjang, tapi karena waktu, saya kira demikian Bapak sekalian. Kita sudah dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.